Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di video kali ini, saya mau ngasih alasan mengapa kalian gak usah upgrade ke Redmi Note 11. Lebih baik stay aja di Redmi Note 10, atau enggak Redmi 10, atau enggak Redmi Note 9, bahkan Redmi 9. Di video kali ini saya memiliki beberapa alasan mengapa nggak usah upgrade tuh ke Redmi Note 11. So, kira-kira apa aja alasannya? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama dari segi desain. Yap, desain dari Redmi Note 11 terlihat sangat membosankan, apalagi dengan material plastik alias polikarbonat yang menurut saya sangat-sangat membosankan banget. Harusnya Xiaomi membuat HP kelas entry level dengan bahan material yang lebih bagus gitu loh ya. Contohnya menggunakan material kaca ataupun keramik sekaligus. Paling keunggulan dari Redmi Note 11 kalau dari segi desain cuman framenya aja yang ngotak. Padahal kita tahu sendiri, mau framenya ngotak ataupun ngelengkung, pastinya bakalan menggunakan hardcase atau enggak silikon ujung-ujungnya. Terus yang gak saya suka adalah frame kameranya ini. Di sini terlihat norak dengan embel-embel 5 kamera, padahal nyatanya cuma 4 kamera aja. Dan yang satunya lagi ini adalah LED plus ya guys ya, kalian jangan mau dibohongin. Apalagi ditambah bobotnya, si Redmi Note 11 itu agak lumayan berat, bahkan ini lebih berat dari si Redmi Note 10. Yang dimana si Redmi Note 11 itu untuk bobotnya sekitaran 179 gram, sementara si Redmi Note 10 cuma 178 gram aja. Walaupun bedanya cuma 1 gram, tapi bagi saya itu tetap berat. Lalu dari segi layar, si Redmi Note 10 ini udah pakai panel yang keren banget nih, yaitu Super AMOLED. Sementara si Redmi Note 11 hanya pakai AMOLED aja. Paling menangnya cuma di refresh rate-nya aja yang lebih tinggi, yaitu 90 Hz. Sementara itu si Redmi Note 10 cuma 60 Hz aja. Tapi kalian gak usah khawatir, 60 Hz dan 90 Hz itu perbedaannya nggak terlalu jauh banget. Kalau 120 Hz tuh baru perbedaannya kerasa banget. Ini cuma 90 Hz. Buat apa coba? Speknya nanggung banget bos. Kalau saya pribadi, mending panel yang lebih diutamakan ketimbang refresh rate. Di sini bukannya upgrade malah downgrade kalau kita lihat. Ada-ada aja emang si Xiaomi. Dari kualitas warnanya pun juga jelas. Kalian gak usah ragukan soal warna dari panel Super AMOLED. Perbandingannya itu bagaikan langit dan bumi aja. Dari segi ukuran size di sini memang sama persis. Ukurannya yaitu 6,43 inch menggunakan resolusi Full HD Plus dengan Corning Gorilla Glass seri 3. Jadi hanya demi refresh rate 90 Hz sampai ngerelain downgrade panel. Kocak banget emang. Lalu nggak cuma dari segi layarnya aja, performanya pun juga mendingan Redmi Note 10 kemana-mana kalau menurut saya. Bagaimana tidak, di sini si Redmi Note 11 masih menggunakan SoC kelas entry level, yaitu Snapdragon 680, dan performanya itu ya seimbang sih ya dengan Redmi Note 10. Tapi harapan saya Redmi Note 11 itu menggunakan SoC 5G ya, walaupun memang ada seri yang 5G-nya. Cuman saya maunya Redmi Note 11 pakai SoC 5G gitu loh. Yang peningkatannya itu jauh dengan si Redmi Note 10 ini yang menggunakan Snapdragon 678. Bahkan kalau menurut saya Snapdragon 678 ini ya setara dengan Snapdragon 680. Bedanya paling cuma nama serinya aja, padahal performanya sih sama aja kalau menurut saya. Jadi kalau dari segi performa, saya lebih mending si Redmi Note 10 ini ketimbang si Snapdragon 680 yang dimiliki dari Redmi Note 11 itu. Paling apa sih keunggulan dari Snapdragon 680? Nanometernya. Nanometer yang kecil, ya elah cuma 6 nanometer doang. Ini walaupun pakai 11 nanometer, tapi performanya ngebut bos. Nggak cuman menang nanometer aja. Terus apa fungsinya nanometer pada prosesor? Paling cuma buat optimalisasi SoC aja dan juga efisiensi daya. Cuman itu aja. Paling gimmick belakang doang tuh nanometer pada prosesor. Lanjut dari segi baterai nih. Nah, kalau dari segi baterai, kalau misalnya kita lihat kapasitasnya di sini tidak ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kapasitasnya masih sama-sama 5000 mAh dan kecepatan chargingnya juga masih sama yaitu 33 watt. Paling perbedaannya cuma power delivery aja dan quick charging 3+. Ya, yang menurut saya itu fitur yang nggak berguna banget buat HP sekelas entry level. HP kelas 1 jutaan juga ada fitur kayak gitu. Lalu dari segi kamera, Redmi Note 10 ini hadir dengan konfigurasi quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel. Ya, walaupun memang si Redmi Note 11 lebih unggul sih ya, pakai resolusi 50 megapiksel. Tapi sayangnya Redmi Note 11 tidak bisa record sampai 4K loh. Katanya SoC bagus, tapi kok nggak bisa record sampai 4K? Burik dong hasilnya, seperti game sebelah.
Dan hasil fotonya dari Redmi Note 10 nggak usah diragukan lagi guys ya, udah mantep banget. Kalian bisa lihat sendiri aja lah hasil jepretan dari Redmi Note 10. Oh ini jelek-jelekin Redmi Note 11. Apa-apa nih? Gue lagi syuting nih. Apaan maksud lu? Lah, kok gue diusir? Lah. So guys, orang yang tadi jangan didengerin ya, karena dia buta akan spek. Dan sepertinya dia adalah kaum penghujat teknologi. Nah, sekarang saya bakalan memberikan beberapa alasan mengapa kalian harus upgrade ke Redmi Note 11 ini. Kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Redmi Note 11 membawa desain yang sangat fresh kalau menurut saya, dengan bermaterial polikarbonat dan bertekstur doff, membuat HP ini terkesan premium saat digenggam. Apalagi dibantu dengan framenya yang terasa nyaman, karena desainnya sendiri udah mengotak untuk bagian framenya ini, yang dimana ini menambah nilai plus, dan kesannya pengalaman saat megang HP ini tuh beda banget dengan HP-HP lain. Apalagi kita tahu sendirilah, kedepannya tren HP ngotak bakalan booming banget ya kalau menurut saya. Lalu untuk modul kameranya sendiri, menurut saya ini keren banget lah. Soalnya Xiaomi mempertahankan desain yang ada, yang dimana framenya ini hampir sama dengan Redmi Note 10. Yang menurut saya ini cakep banget sih desain seperti ini. Lalu dari segi bobot nih, kalau orang tadi kan ngomong bobotnya itu terasa berat ya si Redmi Note 11 ini. Berarti orang tadi tuh kebanyakan dosa lah, anggap aja seperti itu. Bayangin aja, bobot 1 gram aja dihitung, dianggap berat bobot 1 gram aja. Ketahuan males gerak tuh orang sepertinya ya. Jadi secara desain, saya cukup interest lah terhadap Redmi Note 11 ini, karena bisa memberikan desain yang saya impi-impikan. Lalu layar sendiri, di sini ada upgrade yang cukup besar nih kalau menurut saya. Kalau orang tadi kan bilang itu malah downgrade ya, berarti orang tersebut buta akan spek. Jelas-jelas di sini Redmi Note 11 hadir dengan upgradean yang cukup fantastik kalau menurut saya. Dari segi refresh rate-nya aja udah pakai 90 Hz, membuat layarnya terlihat smooth saat melakukan scrolling. Apalagi kalau misalnya kalian perhatikan, layar dari Redmi Note 11 ini bisa di-push hingga 700 nits. Sementara itu Redmi Note 10 hanya 450 nits aja. Itu panel OLED apa IPS bos? Percuma pakai panel Super AMOLED kalau misalkan kecerahannya itu nggak setajam si Redmi Note 11 ini. Orang tadi berarti emang kebanyakan bohong kayaknya ya. Nggak dari segi layarnya aja, SoC-nya pun juga udah sangat menjanjikan banget buat dipakai jangka panjang, karena dia pakai SoC Snapdragon 680 dengan arsitektur 6 nanometer. Yap, arsitektur 6 nanometer adalah arsitektur yang sangat optimal, karena semakin kecil arsitektur pada prosesor maka akan lebih baik. Kalau orang tadi bilang nggak penting tuh yang namanya efisiensi daya dan pengoptimalan SoC, berarti dia tipikal orang yang stres. Bayangin aja mau meledak tuh HP kalau misalkan performa dan daya itu tidak seimbang dan tidak optimal. Toh juga kalau misalkan kalian beli HP nggak cuma buat main game aja kan, pastinya buat pekerjaan lain seperti chatting, sosmedan, browsingan, dan lain sebagainya. Apalagi performanya ini kenceng kok, skor Ratutunya aja mendapatkan di angka 230 ribuan, dan bahkan bisa bersaing dengan Snapdragon 678. Jadi menurut saya SoC dari Snapdragon 680 ini nggak usah diragukan lagi. Jadi kita anggap aja orang yang tadi ngomong adalah player guys ya, yang mementingkan soal performa terus. Bikin aja SoC sendiri di sono, minta SoC 5G, gelo kali. Jadi secara keseluruhan, semakin kecil nanometer pada SoC artinya semakin bagus. Suhunya pun juga bakalan lebih terjaga, efisiensi daya akan lebih optimal. Lalu dari segi UI nih, yang utama, kita tahu sendiri bahwa Redmi Note 11 ini udah pakai MIUI 13, yang dimana MIUI 13 jauh lebih stabil ketimbang MIUI 12.5 Enhanced. Walaupun memang si Redmi Note 10 akan ke bagian MIUI 13, tapi inget bos, itu masih lama. Waktunya pun juga nggak nentu. Oh ya, tak lupa, dari segi varian penyimpanan, varian itu sangatlah penting, apalagi mengingat aplikasi zaman sekarang memiliki size yang besar-besar. Kita tahu sendiri bahwa si Redmi Note 10 hanya memiliki kapasitas varian 4/64 aja. Buat di tahun 2022, lu mau download apa bos dengan varian sekecil itu? Sementara Redmi Note 11 hadir dengan dua varian, yaitu 4/128 dan juga 6/128. Ya menurut saya ini adalah konfigurasi yang tepat buat HP di tahun 2022. Lalu dari segi baterai, si Redmi Note 11 hadir dengan kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 33 watt. Yap, ada dua fitur tambahan keren seperti Power Delivery 3.0 dan juga Quick Charging 3+. Orang tadi mengatakan bahwa fitur ini tidak berguna, padahal fitur ini sangatlah membantu banget. Bahkan pengisian baterai Redmi Note 11 dan Redmi Note 10 itu perbandingannya hampir 14 menit loh. Jadi lebih kencang si Redmi Note 11 ini. Selanjutnya dari segi kamera, Redmi Note 11 memiliki konfigurasi
quad kamera dengan kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel. Artinya ini upgrade ya dari seri sebelumnya yang cuma 48 megapiksel aja. Kalau soal kamera kayaknya nggak usah diragukan lagi lah, karena bisa menghasilkan foto dengan resolusi yang lebih tinggi dan yang pasti nggak burik ya untuk hasil kameranya. Walaupun memang si Redmi Note 11 ini belum bisa record sampai 4K, tapi tenang aja, ini masih bisa diperbarui guys, alias bisa diupdate. Kita tahu sendirilah bahwa SoC Snapdragon 680 adalah SoC baru, jadi kita tinggal tunggu aja nih updatean buat ke resolusi 4K-nya. Nah, fitur unggulan dari Redmi Note 11 ini dia hadir dengan fitur NFC, yang dimana NFC itu menurut saya udah penting banget buat HP di tahun 2022, karena kedepannya kita bakalan menggunakan uang elektronik pastinya ya guys ya, alias e-money. Sementara si Redmi Note 10 nggak punya namanya NFC tuh, HP jadul dia. Kesian nasibnya ya Redmi Note 10. Lalu dari segi harga, Redmi Note 11 ini hadir dengan harga yang cukup fantastik nih. Untuk varian 4/128 cuma dibanderol dengan harga 2,5 jutaan aja. Dan untuk varian 6/128 dibanderol dengan harga 2,8 jutaan. Sementara itu, si Redmi Note 10 HP yang cuma punya satu varian aja yaitu 4/64. Untuk harga secondnya itu dibanderol dengan harga 1,9 jutaan. Dan untuk harga barunya itu sekitaran 2,4 jutaan. Nambah cepet dapat Redmi Note 11 bos, yang variannya itu 4/128. Lagian juga ketersediaan produknya si Redmi Note 10 udah discontinue ya, alias udah nggak diproduksi. Kesimpulannya, upgrade atau enggak balik lagi ke kalian ya guys ya. Saya cuman nge-review dari kedua device ini, yaitu Redmi Note 11 dan juga Redmi Note 10. Atau misalkan kalian yang pengen upgrade ya guys ya, dari Redmi Note 8, Redmi Note 9 ke Redmi Note 11, menurut saya itu recommended. Soalnya spesifikasinya yang diberikan dari Redmi Note 11 nggak nanggung-nanggung. Mungkin kalau misalkan kalian yang pengen beli Redmi Note 11 juga, ya menurut saya ini oke banget sih, pilihan yang tepat. Apalagi harganya sangatlah terjangkau ya buat HP sekelas entry level. Jadi semua pilihan ada di teman-teman, mau upgrade atau enggak. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ada orang tadi emang aneh-aneh aja tuh. Bilang jelek nih HP. Buta spek kali itu orang.